Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik Sistem Informasi semester 2 NPM 41121100015. Di sini saya mau mempresentasikan tugas manajemen pertemuan 15, yaitu mempresentasikan semua pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Saya akan memulai dari pertemuan 1, yaitu sistem informasi dalam bisnis manajemen. Di sini dijelaskan bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis. Lalu bagaimana caranya? Di zaman sekarang, di Amerika lebih dari 290 juta orang menggunakan ponsel. Dan itu angka yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi ini ditemukan berbagai aplikasi seperti Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan masih banyak lagi, yang dimana itu menjadi alat bisnis yang penting karena di sanalah pelanggan, pemasok, dan kolega dapat ditemukan. Lalu, apa yang baru di sistem informasi manajemen? Banyak sih bisnis lama hancur dan bisnis baru bermunculan karena banyak yang berbeda dengan kemajuan teknologi seperti ini. Munculnya komputasi awan yang sudah berbeda dengan pendahulunya, yang membuat semua perusahaan harus mulai menggunakan hal tersebut agar bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Menggunakan hal tersebut akan kesusahan dalam menjalankan bisnisnya dan bisa-bisa hancur, mengalami kerugian. Banyak model bisnis yang baru seperti model bisnis digital, seperti layanan online seperti Netflix, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Lalu, tantangan globalisasi. Tantangannya bagi bisnis adalah menghindari pasar barang dan jasa yang telah diproduksi di luar negeri yang jauh lebih. Peluangnya sama-sama besar. Banyak perusahaan dan individu yang gagal atau berhasil menggunakan sistem adaptasi dengan lingkungan global. Lalu selanjutnya yang kedua adalah e-bisnis dan kolaborasi. Itu proses e-bisnis. Proses bisnis adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan lainnya. Bisnis pemrosesan pemesanan pelanggan memerlukan informasi yang saling terkait di departemen penjualan. Proses ini membutuhkan sistem informasi yang terkomputerisasi agar lebih efisien dalam pemrosesan order. Sistem informasi dan mengotomatisasi rute yang sebelumnya dijalankan. Contohnya termasuk menghasilkan faktur, menganalisis kredit pelanggan, dan menjumlahkan pesanan pelanggan. Kita mengelola bisnis yang memerlukan informasi dari grup manajemen yang berbeda. Usaha memerlukan aplikasi bisnis yang dapat menjangkau semua area fungsional dan manajemen. Fokus pada proses bisnis perusahaan, aplikasi memungkinkan perusahaan untuk memiliki grup manajemen yang berbeda agar lebih efisien dan produktif. Perusahaan digunakan sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Lalu selanjutnya, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja sama satu pihak dengan satu organisasi. Kehadiran kolaborasi antar pihak memungkinkan organisasi jauh lebih digital dan kompetitif. Dengan bekerja sama, Anda dapat menghasilkan pendapatan yang melipat nilai investasi dan manfaat terbesar dalam kemampuan penjualan dan R&D. Setiap perusahaan membutuhkan departemen sistem bertanggung jawab atas layanan teknologi, lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang membentuk. Lalu yang ketiga adalah sistem informasi, organisasi, dan strategi. Di pertemuan 3, saya mengetahui bagaimana cara manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Lalu bagaimana caranya? Di modul pertemuan 3 dijelaskan bahwa sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi ini dibangun oleh manajer untuk kepentingan perusahaan. Pada saat yang sama, organisasi perlu menyadari dan terbuka terhadap dampak sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dan teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan tunduk pada banyak faktor perantara, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, budaya, lingkungan, dan keputusan administratif. Lalu, bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi? Itu memiliki banyak dampak bagi organisasi seperti dampak ekonomi, dampak pada organisasi dan perilaku, dampak pada internet dan organisasi,
dan dampak pada implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Lalu, bagaimana tantangan bagi sistem informasi strategis dan bagaimana menanganinya? Cara menanganinya adalah dengan mempertahankan keunggulan kompetitif, seperti dengan memastikan portabilitas jangka panjang. Keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan karena pesaing dapat membalas dan meniru skema strategis. Pasar, harapan pelanggan, penggunaan teknologi. Globalisasi telah membuat perubahan ini lebih cepat dan lebih tidak terduga. Dengan teknologi ini tersedia untuk hampir setiap perusahaan. Internet dapat menghapus keunggulan kompetitifnya dengan sangat cepat. Lalu selanjutnya yang keempat adalah isu etika informasi. Isu etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Dengan adanya teknologi, dengan berkembang dan mengakses semua informasi yang diperlukan, memiliki banyak efek karena isu etika yang diangkat oleh teknologi informasi berkaitan dengan hak atas data pribadi, akuntabilitas dan pengelolaan, kualitas sistem dan kualitas hidup. Salah satu penyebab adalah seiring berjalannya analisis. Selain pertumbuhan pesat ponsel, bisnis memiliki akses mudah ke data pribadi memungkinkan ponsel pribadi dilacak tanpa persetujuan sebelumnya. Lalu, apa prinsip-prinsip khusus untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Ada beberapa prinsip yang digunakan untuk membuat keputusan etis. Harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas, dan memperluas tanggung jawab di bidang hukum. Prinsip etika kandidat adalah aturan emas. Ini berarti bahwa memperlakukan orang lain yang mereka inginkan dari mereka jika keputusannya salah. Ini berarti bahwa keputusan tersebut tidak cocok untuk siapapun. Lalu selanjutnya yang kelima adalah infrastruktur TI dan teknologi yang muncul. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem perusahaan. Ada 5 tahapan infrastruktur TI, yaitu mobile computing di area mainframe atau mini komputer, lalu era personal server, yang keempat era komputasi perusahaan, dan yang kelima adalah era clouding. Lalu apa saja komponen infrastruktur? Komponen utama infrastruktur diikuti platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat perusahaan, platform jaringan dan komunikasi, perangkat lunak manajemen basis data, platform internet dan layanan konsultasi, dan integrator sistem. Ada beberapa teknologi muncul, yaitu diantaranya tren perangkat keras komputer, yaitu di mana prosesan komputer, penyimpanan perangkat lunak, dan layanan sumber daya virtual bersama melalui jaringan terutama internet. Lalu yang kedua, komputasi mengoptimalkan sistem komputasi cloud dengan melakukan beberapa prosesan data di tepi jaringan di dekat sumber data. Hal ini mengurangi jumlah data yang mengalir bolak-balik antar komputer dan perangkat lain serta data cloud pusat. Lalu yang ketiga adalah komputasi hijau untuk memproduksi, menggunakan dan membangun perangkat keras teknologi informasi untuk meminimalisir negatif terhadap lingkungan. Lalu tren perangkat lunak komputer, yaitu HTML dan HTML5. Lalu yang kedua adalah layanan web dan Lalu selanjutnya yang keenam adalah basis data dan apa kemampuan utama sistem manajemen basis data atau DBMS. Fitur utama DBMS adalah meliputi fitur untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Yang paling penting adalah fungsi kamus data dan bahasa manipulasi data, fungsi definisi dan mendefinisikan struktur dan isi database. Data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan informasi tentang data dalam database, termasuk namanya dan deskripsi elemen data. Bahasa manipulasi data seperti SQL adalah bahasa khusus untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. Database relasional telah menjadi metode untuk mengatur dan memelihara dalam sistem informasi karena sangat fleksibel dan dapat diakses. Ini mengatur data dalam tabel 2 dimensi yang disebut hubungan dengan baris, dan setiap tabel berisi data tentang entitas dan atributnya.
Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah telenet dan jaringan nirkabel. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer yang terhubung. Komponen jaringan dasar termasuk komputer, antarmuka jaringan, media, koneksi, sistem operasi jaringan, dan hubungan atau saklar. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar mencakup sistem telepon tradisional, komunikasi seluler, nirkabel, sistem konferensi video, situs web perusahaan, internet, jaringan area lokal dan luas termasuk internet. Lalu selanjutnya, apa saja jenis jaringan? Ada banyak jenis jaringan, diantaranya adalah jaringan lokal. Ini dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dengan perangkat digital lainnya. Lalu jaringan area metropolitan yang menjangkau jarak geografis yang sangat luas, wilayah, negara, bagian, atau seluruh dunia. Lalu selanjutnya WAN, yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi atau melalui line atau satelit. Bagaimana internet dan jaringan? Dengan jaringan dan internet, hampir semua perusahaan menggunakan jaringan dan internet guna mempercepat pekerjaan. Internet dan jaringan sangat membantu bagi perusahaan dan semua. Lalu selanjutnya yang kedelapan adalah mengamankan sistem. Apa sistem sangat rentan? Jika sejumlah besar data disimpan secara elektronik, mereka rentan terhadap jenis ancaman yang berbeda. Informasi di lokasi berbeda dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Potensi akses dan kerusakan yang tidak terbatas pada suatu lokasi, tetapi dapat terjadi di beberapa titik diakses di jaringan. Jenis dari keamanan dan kontrol. Kurangnya keamanan dan kontrol yang tepat dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan produktivitas tergantung pada sistem komputer untuk fungsi bisnis inti. Nilai informasi seperti bisnis, rencana bisnis, dan lain-lain, sebagian besar nilainya jika diungkap pada pihak luar atau jika aset bertanggung jawab. Lalu selanjutnya, apa saja kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol? Itu kontrol sistem. Kontrol sistem meliputi kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras fisik, kontrol operasi, kontrol keamanan data, kontrol atas proses pengembangan sistem, dan kontrol administrasi. Aplikasi adalah kontrol khusus yang untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti penggajian atau pemrosesan. Mereka mencakup prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang diproses secara langsung. Apa alat dan teknologi untuk menggunakan? Banyak alat untuk menggunakan sumber informasi. Beberapa di antaranya adalah firewall, sistem deteksi intrusi, anti-malware. Lalu selanjutnya yang ke-9 adalah mencapai keintiman pelanggan, aplikasi perusahaan. Bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan? Sistem perusahaan memberikan nilai superior dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi di seluruh perusahaan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Dengan banyak departemen penjualan di lokasi yang berbeda menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan metode dan data standar, apapun di dunia dapat melakukan hal yang sama. Perusahaan membantu bisnis merespon dengan cepat permintaan pelanggan untuk informasi dan produk karena sistem mengintegrasikan data pesanan, manufaktur, dan pengiriman. Produsen hanya memproduksi apa yang dipesan pelanggan dan menjumlah komponen dan bahan baku yang benar untuk memenuhi pesanan yang sebenarnya. Lalu, bagaimana sistem manajemen rantai pemasok mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok? Perusahaan rantai pasok adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan tersebut menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, pengecer, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber hingga konsumsi. Bahan informasi dan pembayaran mengalir di kedua arah dalam rantai pasokan. Jika pabrikan memiliki informasi lengkap tentang jumlah unit yang diinginkan pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan mereka dapat memproduksi, mereka dapat menerapkan strategi yang sangat efisien pada waktu yang tepat. Komponen tiba tepat saat dibutuhkan dan selesai dikirim saat meninggalkan jalan perakitan.
Lalu selanjutnya yang ke-10 adalah e-commerce, pasar digital dan barang digital. Fitur unik dari e-commerce, pasar digital dan barang digital adalah banyak fitur unik dalam pasar digital, contohnya seperti pemasaran online terutama terdiri dari membangun situs web, bisnis, membeli iklan bergambar di Yahoo, membeli iklan pencarian di Google, dan mengirim pesan email. Andalan pemasaran online adalah iklan bergambar, namun semakin banyak digantikan oleh iklan video yang jauh lebih efektif. Menampilkan iklan setelah internet bergantung pada iklan TV untuk menampilkan pesan merek di depan jutaan pengguna yang tidak diharapkan untuk menanggapi, mengajukan pertanyaan dan atau mengamati dengan segera. Bisnis e-commerce utama dalam model pendapatan adalah ada banyak model pendapatan, satunya adalah Eniaga, bisa bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, dan konsumen ke konsumen. Lalu ada e-tailer, yaitu toko online retail seperti Amazon. Lalu ada penyedia pialang transaksi, pencipta pasar, penyedia layanan, penyedia komunitas, dan model pendapatan iklan. Selanjutnya adalah bagaimana e-commerce mengubah pemasaran. Dengan media seperti pemasaran mesin pencari, sistem rekomendasi, dan email yang ditargetkan, internet memungkinkan pemasangan ekor panjang. Sebelum internet menjangkau pasar sangat mahal, dan pemasaran memutuskan untuk menarik sebagian besar konsumen dengan produk-produk populer seperti musik, Hollywood, buku, dan mobil. Lalu selanjutnya yang ke-11 adalah mengelola pengetahuan dan kecerdasan buatan. Peran sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis. Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi adalah salah satu bidang yang paling cepat investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah. Tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan dalam penelitian tentang pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Itu kecerdasan buatan AI. AI melibatkan upaya untuk membangun sistem komputer yang berpikir dan seperti manusia. Di antaranya banyak keterampilan lainnya, melihat, mendengar, berkomunikasi, membangun masa depan, bahkan membenci dan memiliki tujuan yang ingin mereka kejar. Inilah apa yang disebut kecerdasan buatan atau AI. Lalu selanjutnya adalah jenis sistem apa yang dipakai manajemen sistem pengetahuan. Perusahaan harus berusaha dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen, teks terstruktur. Pengambil keputusan yang membutuhkan pengetahuan yang semi terstruktur seperti email, pertukaran chatroom, video, gambar digital. Apa jenis utama dari sistem pekerja pengetahuan? Adalah para peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang terutama menciptakan pengetahuan informasi untuk organisasi. Lalu selanjutnya yang ke-12 adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Bagaimana proses pengambilan keputusan bekerja? Ada 4 langkah, yaitu intelijen, yaitu menentukan apa masalahnya, lalu rancangan, yaitu mencari solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah pilihan, yaitu mencari solusi yang terbaik dari solusi yang sudah ditemukan. Lalu yang keempat adalah penerapan, yaitu menerapkan solusi yang sudah dipilih dan terbaik dari solusi yang tadi. Lalu, bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas manajer dalam pengambilan keputusan? Dengan manajer bertindak sebagai pusat saraf organisasi, mereka menerima informasi paling konkret dan terkini dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu menyadarinya. Manajer karena itu penyebar informasi dan juru bicara untuk organisasi mereka. Lalu selanjutnya yang ke-13 adalah membangun sistem informasi. Bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi? Dengan teknologi informasi yang relevan, telah membantu karyawan bekerja lebih efisien dan efektif, menghitung slip gaji dan buku besar penggajian, memberikan bankir akses instan ke simpanan pelanggan, dan mengembangkan jaringan pemesanan nasional untuk agen tiket adalah contoh otomatis awal. Lalu selanjutnya adalah aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem. Aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi disebut pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan aktivitas yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, penguji, dan produksi pemeliharaan. Lalu selanjutnya yang ke-14 adalah mengelola proyek. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditetapkan dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik. Lalu,
Metode apa yang digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis perusahaan? Ketika mengevaluasi proses sistem informasi, perlu untuk mengelola manajer senior yang bertanggung jawab atas komite SI, manajer mencegah yang bertanggung jawab atas tim proyek dan manajemen operasional. Lalu, selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dari sistem informasi? Sistem informasi harus memiliki keunggulan agar dapat dievaluasi oleh perusahaan. Manfaat tidak terwujud seperti layanan pelanggan yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih baik tidak dapat diukur dengan segera, tetapi dapat menghasilkan manfaat yang terukur dalam jangka panjang. Sistem transaksi dan manajemen yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat ruang selalu menawarkan keuntungan nyata dan terukur dibanding sistem informasi manajemen terkomputerisasi, sistem pendukungan keputusan, dan sistem kerja kolaboratif. Lalu selanjutnya yang ke-15, global. Apa strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global? 4 strategi untuk membentuk dasar dari struktur organisasi dan perusahaan global. Ini adalah eksportir domestik, perusahaan multinasional, pemilik waralaba, dan perusahaan multinasional. Masing-masing strategi ini dilakukan untuk struktur untuk mempermudah, kita akan membahas jenis 3 organisasi struktur tata kelola. Pusat negara asal didistribusikan untuk entitas asing lokal dan terkoordinasi semua entitas berperkara. Jenis pola tata kelola lainnya dapat diamati di perusahaan tertentu, misalnya dominasi otoritas oleh satu entitas, koalisi setara, dan keseimbangan kekuasaan antar entitas strategi, dan lain-lain. Lalu, apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen untuk tantangan ini? Dengan strategi sistem global, pertimbangan harus dikoordinasikan secara tradisional. Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak dibagi biaya dan kelayakan. Sistem inti mendukung fungsi yang mutlak penting bagi organisasi. Sistem lain harus diberikan sebagian karena mereka berbagi kunci. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.